Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 di Pacara Lamsa ingin menjelaskan tentang metode Mamdani. Metode Mamdani tersendiri adalah metode yang juga sering dikenal dengan metode max-min atau max product. Metode Mamdani dikenal juga sebagai metode min-max diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani pada tahun 1975. Metode Mamdani banyak digunakan penelitian sistem cerdas. Sistem cerdas tersebut dapat berupa sistem pakar atau juga sistem pendukung keputusan yaitu SPK. Keunikan dari metode ini adalah penilaian dilakukan dengan menggunakan derajat keanggotaan. Derajat keanggotaan tersebut nilai tentang suatu variabel berdasarkan tingkat linguistiknya. Variabel linguistik pada puji yaitu nilai bersifat realitas, misalnya tinggi, sedang, dan pendek. Nah, tingkatan nilai tersebut yang digunakan sebagai penilaian terhadap segitiga puji. Selanjutnya, tahapan dan langkah-langkah. 1. Pembentukan himpunan fuzzy. Pada metode Mamdani, baik variabel input maupun variabel output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. Contoh, himpunan fuzzy ini misalnya untuk nilai baik, yaitu antara 7 sampai 10, nilai sedang antara nilai 6 sampai 8, dan nilai rendah antara 1 sampai 7. Kedua, aplikasi fungsi implikasi. Pada metode Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah minimum. Jadi, dari nilai yang berupa himpunan fuzzy, nilai yang digunakan sebagai implikasi adalah nilai min atau nilai yang paling terendah. Ketiga, komposisi aturan. Yang dimaksud komposisi aturan pada metode fuzzy adalah berupa cara-cara yang digunakan untuk menentukan penilaian himpunan fuzzy. Di antara beberapa metode yang dapat digunakan adalah komposisi aturan, yaitu metode max atau maksimum, additif, dan probabilistik OR seperti yang dijelaskan pada buku Kusuma Dewi dan Purnomo tahun 2010. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang penerapan metode Mamdani. Jadi pada penelitian ini, yang ditetapkan sebagai masukan atau input adalah atribut penjualan dan persediaan, sementara yang menjadi keluaran atau output adalah pembelian. Sebagai misal, diketahui penjualan ayam potong, maksudnya setelah digoreng, dan persediaan ayam potong masing-masing sebanyak tertentu. Bagaimana menentukan jumlah ayam potong pembelian yang harus dilakukan? Pertanyaan ini akan dijawab menggunakan metode Mamdani dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada fujifikasi, yaitu mengubah nilai Krips keanggotaan menjadi derajat keanggotaan. Misalnya, berapakah derajat keanggotaan atribut persediaan ketika jumlah persediaan 15 ekor? Jawabannya adalah derajat keanggotaan sedikit 15 kurang 10, 25 sama dengan 1, 5. Dan derajat keanggotaan banyak, 35 kurang 15, 25 sama dengan 45. Demikian juga untuk atribut lainnya. Yang kedua, pembentukan aturan fuzzy atau fuzzy rule untuk metode Mamdani dilakukan menggunakan operasi logika N pada aturan if-then. Untuk kasus rumah makan ayam goreng ini, pembentukan aturan fuzzy-nya adalah 4 aturan atau rule sebagai berikut. Rule yang pertama, yaitu if penjualan turun N, persediaan banyak dan pembelian berkurang. Rule yang kedua, if penjualan turun N, persediaan sedikit dan pembelian berkurang. Rule ketiga ada if penjualan naik N, persediaan banyak dan pembelian bertambah. Rule yang keempat, if penjualan naik N, persediaan sedikit dan pembelian bertambah. Lalu ada aturan rule ini dapat ditabulasi sebagai tabel berikut, yaitu persediaan. Persediaan sedikitnya itu ada 0, lalu banyaknya ada 1. Di penjualan turunnya 0, berkurangnya 00, dan berkurangnya 10. Naiknya 1, bertambah 1, bertambah 11. Jadi perhatikan bahwa untuk membuat banyaknya rule yang diperlukan sangat tergantung pada banyaknya variabel dari kedua input. Dalam kasus rumah makan ini, kedua inputnya masing-masing terdiri dari
dua variabel sehingga rule-nya ada sebanyak 4 seperti yang telah dinyatakan dan dalam tabel. Jadi sekiranya atribut linguistik penjualan ditambah menjadi turun, normal naik, dan persediaan ditambah menjadi sedikit, sedang, banyak, maka banyaknya rule yang diperlukan adalah sebanyak 9 untuk mendapatkan keluaran atau output pembelian. Jadi ada implikasi itu digunakan untuk menganalisis logika fuzzy dengan metode fungsi min atau dengan rumus A NB sama dengan min AB. Terus yang kedua ada agregasi atau komposisi. Agregasi mencari nilai max dari himpunan seluruh nilai min atau dengan rumus max sama dengan max dari min 1, min 2 sampai dengan min n. Yang ketiga ada defazifikasi adalah proses menghitung nilai Cripps keanggotaan yang dicari berdasarkan nilai max pada agregasi atau komposisi. Metode Mamdani mencari nilai sentroid dari luas grafik fungsi pembelian dengan batas derajat keanggotaan max tersebut. Berikut ini diperlihatkan proses perhitungan sentroid metode Mamdani untuk input penjualan 60 ekor dan 80 ekor dan input persediaan 15 ekor dan 30 ekor. Proses perhitungannya adalah sebagai berikut. Jadi nilai N yaitu 80 sama dengan 100 dikurang 8 per 50 sama dengan 2 per 5. Atau nilai T 80 sama dengan 80 dikurang 50 per 50 sama dengan 3 per 5. Yang kedua nilai N 60 sama dengan 100 dikurang 60 per 50 sama dengan 4 per 5. Nilai T 60 sama dengan 60 per 5 dikurang 50 per 50 sama dengan 1 per 5. Yang ketiga nilai B 15. 35 dikurang 15 per 25 sama dengan 4 per 5. Nilai S 15 sama dengan 15 dikurang 10 per 25 sama dengan 1 per 5. Yang keempat ada nilai B 30. 35 dikurang 30 per 25 sama dengan 1 per 5. Nilai S 30 sama dengan 30 per 10 kurang 25 sama dengan 4 per 5. Jadi kasus pertama itu adalah nilai N 80, N nilai B 15 sama dengan 2 per 5. Nilai N 80, N nilai S 15 sama dengan 1 per 5. Nilai T 80, N nilai B 15 sama dengan 3 per 5. Nilai T 80, N nilai S 15 sama dengan 1 per 5. Dari keempat data ini yakni 2 per 5, 1 per 5, 3 per 5, 1 per 5, nilai maksnya itu 3 per 5. Kasus kedua adalah nilai N 80, N nilai B 30 sama dengan 1 per 5, nilai N 80, N nilai S 30 sama dengan 2 per 5, nilai T 80, N nilai B 30 sama dengan 1 per 5, nilai T 80, N nilai S 30 sama dengan 3 per 5. Dari keempat data ini yakni 1 per 5, 2 per 5, 1 per 5, 3 per 5, nilai maksnya itu 3 per 5. Dari kasus 3 adalah nilai N 60, N nilai B 15 sama dengan 4 per 5, nilai N 60, nilai S 15 sama dengan 1 per 5, nilai T 60, N nilai B 15 sama dengan 1 per 5, nilai T 60, N nilai S 15 sama dengan 1 per 5. Dari keempat data ini yakni 4 per 5, 1 per 5, 1 per 5, 1 per 5, nilai maksnya itu 4 per 5. Dari kasus 4 adalah nilai N 60, N nilai B 30 sama dengan 1 per 5. Nilai N 60, N nilai S 30 sama dengan 4 per 5. Nilai T 60, N nilai B 30 sama dengan 1 per 5. Nilai T 60, N nilai S 30 sama dengan 4 per 5. Dari keempat data ini yakni 1 per 5, 4 per 5, 1 per 5, 4 per 5, nilai maksnya itu 4 per 5. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Jadi dari hasil perhitungan ini, besarnya pembelian pada kasus 1
kasus 2, kasus 3, dan kasus 4 dapat dihitung sebagai berikut. Ini kasus 1 dan kasus 2. Perhatikan bahwa nilai A dan B pada gambar dapat dihitung menggunakan persamaan 4, yaitu 0,6 sama dengan B dikurang 65 per 25 diperoleh B-nya itu 80. Selanjutnya 0,6 sama dengan 90 kurang A per 25 itu diperoleh A-nya itu 75. Jadi luas dari A1 sama dengan 0,6 dikali 75 sama dengan 45. A2 1/2 dikali 0,6 ditambah 0,5 dikali 77,5 dikurang 75, hasilnya itu 1,37. A3 sama dengan setengah 1/2 dikali 0,6 ditambah 0,5 terus dikali lagi 80 dikurang 77,5 itu hasilnya 1,37. Dan A2 0,6 dikali 90 0,6 X baru dikali 90 per 80 itu hasilnya 6. Jadi A1 plus A2 plus A3 plus A4 itu hasilnya itu 53,74. Selanjutnya hitung nilai momentum setiap fungsi. Jadi M1 misalnya 75 dengan 0. Berarti 0,6 X dx sama dengan 0,3. 75 pangkat 2 dikurang 0 itu hasilnya 1,687,5. M2-nya itu hasilnya itu 104,79 dan M3-nya hasilnya 289,47. M4-nya 510. M1 plus M2 plus M3 plus M4 itu hasilnya 2012,82. Nah, kasus 1 dan kasus 2 centroid point of Mamdani metodenya itu jadi X-nya sama dengan M1 plus M2 plus M3 plus M4 per A1 plus A2 plus A3 plus A4. Jadi M1 tadi M1 plus M2, M3 plus M4 itu 2012,82. Nah, per 5374 itu dari hasil A1 plus A2 plus A3 plus A4. Jadi dibagikan jadi hasilnya 38 ekor. Nah, kasus 3 dan kasus 4. Jadi perhatikan bahwa nilai A dan B pada gambar dapat dihitung menggunakan persamaan 4, yaitu 0,8 sama dengan B kurang 65 per 25 diperoleh B-nya itu 85. Terus 0,8 sama dengan 90 kurang A per 25 diperoleh A-nya itu 70. Ya, terus jadi luas dari A1 0,8 X 70 sama dengan 56. Terus A2 itu setengah 0,8 ditambah 0,577,5 dikurang 70 itu hasilnya 4,83. A3 itu hasilnya 4,83 juga. Terus tuh A4 itu hasilnya 8. Jadi kita tambahkan semua A1, A2, A3 dan 4 dan hasilnya itu 73,66. Selanjutnya hitung nilai momentum setiap fungsi. Jadi M1-nya itu dapat dilihat sebagai berikut, itu hasilnya 1960, terus M2 itu 358,13, terus M3-nya itu 397,5, terus M4-nya itu 350. Jadi kita tambahkan semua juga, M1 plus M2 plus M3 plus M4 itu hasilnya 3065,63. Jadi kasus 3 dan kasus 4 centroid point of Mamdani metodenya itu kita tambahkan semua dari M1 sampai M4 itu hasilnya 3065,63 dan A1 sampai ditambahkan sampai A4 itu 73,6, dapat dari sini 73,66. Jadi hasilnya itu 42 ekor. Nah, jadi kesimpulannya, penyelesaian proses perhitungan manual dengan menggunakan penerapan logika fasi metode Mamdani terdapat 4 tahap yang harus dilakukan, yaitu menentukan himpunan fasi, aplikasi fungsi implikasi, komposisi antar aturan, sama penegasan atau defasification.
Nah, proses perhitungan manual dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan satu contoh kasus agar dapat membuktikan kesamaan pada akhir, yaitu penegasan atau defalsification, supaya mendapatkan output yang sama. Untuk mendapatkan output selanjutnya untuk kasus yang lain, lakukan dengan software MATLAB dan menginput data permintaan dan data persediaan dalam kolom input pada rule view. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.